Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami tentang novel Siti Nurbaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Lala Nur Nadila dengan nomor pokok mahasiswa 232121042 dan rekan-rekan saya. Saya Danti Oktaviani dengan NPM 232121057. Saya Luciana Agustin dengan NPM 232121072. Saya Dara Mutia dengan NPM 232121047. Saya Sri Arianti dengan NPM 232121045. Baik rekan-rekan semua, selamat menyaksikan hasil analisis dari kami. Baik rekan-rekan semua, untuk yang pertama izinkan saya untuk memaparkan identitas dari novel yang telah saya baca. Yang pertama, novel ini berjudul Siti Nurbaya atau Kasih Tak Sampai, dengan karya dari Marah Rusli dengan jumlah halaman yaitu 540 dalam e-book dan 270 dalam novel. Dengan penerbit yaitu diterbitkan oleh Balai Pustaka, tahun terbit yaitu 1992 dan diterbitkan di Jakarta dengan tema Kasih Tak Sampai. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tokoh dan penokohan dalam novel Siti Nurbaya ini. Baik, yang pertama ada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini penokohannya yaitu punya belas kasih atau baik hati. Dibuktikan pada penggalan, jangan Sam, kasihanilah orang tua itu, karena ia bukan baru sehari dua hari bekerja dengan ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun. Yang kedua, Siti Nurbaya memiliki penokohan baik dan sopan. Dibuktikan pada penggalan, anak ini pun seorang gadis yang dapat dikatakan tiada bercacat, melainkan bukan rupanya saja yang cantik, tetapi tertib dan sopannya serta kebaikan hatinya tidaklah kurang daripada kecantikan yang dimilikinya. Selanjutnya, Siti Nurbaya memiliki penokohan cerdik dan pandai. Dibuktikan pada penggalan, oleh sebab ia anak seorang yang kaya dan pandai, karena ia cerdik dan pandai pula, ia disukai dan disayangi oleh teman-temannya. Selanjutnya, sabar. Siti Nurbaya memiliki penokohan sabar karena dibuktikan pada penggalannya yaitu, tetapi waktu itu masih lama lagi, katanya pula dalam hatinya. Masih 7 tahun, adakah dapat aku menunggu selama itu? Mengapa tidak? Jawabannya sendiri pula. Dan yang terakhir, Siti Nurbaya memiliki penokohan rela berkorban. Dibuktikan pada penggalan, jangan dipenjarakan ayahku, biarlah aku jadi istri Datuk Meringgi. Baik, itu adalah tokoh dan penokohan dari Siti Nurbaya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan dari Samsul Bahri. Samsul Bahri ini memiliki penokohan, tingkah lakunya baik, sopan, dan juga halus bahasanya. Dibuktikan pada penggalan, ia bukannya seorang anak yang pandai saja, tetapi tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun, serta halus budi pekertinya. Selanjutnya, Samsul Bahri juga memiliki penokohan lemah lembut dan berani. Dibuktikan pada penggalan, walaupun ia rupanya sebagai seorang anak yang lemah lembut, akan tetapi jika perlu, tidaklah ia takut menguji kekuatan dan keberaniannya. Selanjutnya, Samsul Bahri memiliki penokohan tidak memandang bulu. Dibuktikan pada penggalan, dalam hal itu tiadalah ia pandang memandang bangsa ataupun pangkat. Dan yang terakhir, Samsul Bahri juga memiliki penokohan suka menolong. Dibuktikan pada penggalan, tatkala Samsul mendengar suara sahabatnya minta tolong, tiadalah ia berpikir panjang lagi. Lalu ia melompat berlari ke tempat suara itu kedengaran, takut kalau Bahtiar mendapat suatu kecelakaan. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tokoh dan penokohan dari Datuk Meringgi. Datuk Meringgi ini memiliki penokohan kikir. Terdapat pada penggalan suatu sifat yang ada padanya yang dapat menambah kekayaannya, yaitu ialah ia sangat kikir. Selanjutnya, ia suka berpoligami. Dibuktikan dalam penggalan, berapa kali ia telah kawin dan bercerai, tiadalah dapat dibilang. Selanjutnya, Datuk Meringgi juga memiliki penokohan kasar, bengis, bodoh, dan pandai berdagang. Dibuktikan pada penggalan, rupanya buruk, umurnya telah lanjut, pakaiannya dan rumah tangganya kotor, adat dan kelakuannya kasar dan bengis, bangsanya rendah, pangkat dan kepandaiannya pun tak ada, selain daripada kepandaian berdagang. Baik, yang terakhir, sifat dari Datuk Meringgi ini ada bakhil, loba, tamak, dan tidak punya belas kasih.
atau sifatnya juga kasar. Nah, ini tuh dibuktikan pada penggalan saudagar ini adalah seorang yang bahil, loba dan tamak, tidak pengasih dan penyayang, serta bengis dan kasar. Baik, itulah penokohan dari Datuk Merenggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan penokohan dari novel Siti Nurbaya. Yang pertama yaitu Sultan Mahmud Shah. Dia memiliki sifat yang bijak dan perhatian, dibuktikan pada penggalan. Baiklah, tetapi hati-hati engkau menjaga dirimu dan si Nurbaya. Jangan sampai ada alangan apa-apa dan jangan berlaku yang tiada senonoh. Dan juga baik tingkah lakunya, dibuktikan pada penggalan. Di antara penghulu-penghulu yang 8 di kota Padang waktu itu, Sultan Mahmud inilah yang terlebih dipandang orang, karena bangsanya tinggi, rupanya elok, tingkah lakunya pun baik, pengasih penyayang kepada anak buahnya, serta adil dan lurus dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu melanggar adat, dibuktikan pada penggalan. Bukankah telah adat nenek moyang kita yang sebagai itu? Mengapa tidak hendak diturutinya? Seterusnya ada tokoh dari Baginda Sulaiman. Penokohan darinya yaitu yang pertama, pasrah dengan keadaan, dibuktikan pada penggalan. Biarlah harta yang masih ada ini hilang ataupun aku masuk penjara sekalipun, asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu. Yang kedua yaitu penuh kasih sayang, dibuktikan pada penggalan. Itulah yang menjadi alangan padaku, itulah yang menggoda pikiranku. Bila aku tak ada dalam dunia ini, menjadilah Nurbaya seorang anak yatim piatu yang tidak beribu bapa dan sunyi pula daripada segala anak saudara kaum keluarga. Bagaimanakah haknya kelak sepeninggalku, sebatang kara di atas dunia ini? Siapakah yang akan menolongnya dalam segala kesusahannya, dan siapakah yang akan menunjuk mengajarnya dalam kesalahannya? Karena maklumlah engkau, umurnya baru setahun jagung, belum tahu hidup sendiri, belum tahu kejahatan dunia, dan belum merasai azab sengsara yang sebenar-benarnya. Yang terakhir yaitu ada Ruqyah. Ruqyah memiliki sifat pemalu, yaitu dibuktikan pada penggalan. Ruqyah tunduk kembali kemalu-maluan serta merah mukanya, dan penurut, dibuktikan pada penggalan. Setelah itu anak perawan ini lalu pergi ke dapur mengerjakan apa yang telah dikatakan ibunya. Baik, selanjutnya di sini ada tokoh Putri Rubiah. Yang penokohannya yang pertama ada dengki, bengis, dan kasar. Dibuktikan pada penggalan, pada air mukanya yang agak berlainan dengan wajah muka Sultan Mahmud, terbayang tabiatnya yang kurang baik yaitu dengki dan bengis. Yang kedua ada kolot. Dibuktikan pada penggalan, sudah berapa kali hamba minta kepada Kakanda supaya anak itu disekolahkan, tetapi Kakandalah yang tak suka karena tak baik. Kata Kakanda, anak perempuan pandai menulis dan membaca suka menjadi jahat. Yang ketiga ada perhatian. Dibuktikan dalam penggalan, baiklah, tetapi hati-hati menjaga diri. Pangkat dapat dicari, tetapi nyawa tak dapat disambung, dan bawalah keris pusaka ayah itu bisa tuahnya. Selanjutnya ada taat pada adat yang sudah ada. Dibuktikan pada penggalan, anakku putri, bangsanya tinggi, tak perlu bekerja untuk mencari makan. Biarpun ia bodoh, masih banyak orang kaya dan bangsawan yang suka kepada ketinggian bangsanya. Memang engkaulah saudaraku yang sesungguhnya, membangkitkan batang terendam yang tahu adat istiadat dan menjunjung tinggi pusaka nenek moyang, dan tahu menghargakan ketinggian kebangsawan kita dan menjalankan kewajiban kepada saudara dan kemenakannya. Selanjutnya ada tokoh Sultan Hamzah. Penokohannya taat pada adat yang sudah ada. Dibuktikan pada penggalan, itulah yang menjadikan heran hatiku. Tak dapat kupikirkan bagaimana ingatannya sekarang ini. Bukankah telah ada nenek moyang kita yang sebagai itu? Mengapa tiada hendak diturutinya? Malu aku rasanya mempunyai saudara sedemikian ini. Selanjutnya, suka berpoligami. Dibuktikan pada penggalan, apabila mentua hamba tiada cakap atau tiada sudi lagi membelanjai hamba ceraikan anaknya dan hamba kawini perempuan lain yang mampu. Tentu dapat hamba uang jemputan 200-300 rupiah dan bersilah pula kocek hamba. Selanjutnya ada suka berjudi.
Katanya dibuktikan dalam penggalan, katanya tak patut seorang bangsawan berjudi dan menyambung ayam. Selanjutnya ada boros. Dibuktikan pada penggalan, apabila ada uangnya 100 rupiah, sehari itu juga dihabiskannya, diboroskannya, atau diperjudikannya. Tokoh yang selanjutnya ada Pak Ali. Penokohannya setia. Dibuktikan pada penggalan, kasihanilah orang tua itu, karena ia bukan baru sehari 2 hari bekerja pada ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun. Dan di dalam waktu yang sekian lamanya itu belum ada dia berbuat kesalahan apa-apa. Selanjutnya suka menolong dan tulus. Dibuktikan pada penggalan, mendengar perkataan ini menolehlah Samsu ke belakang, lalu segera menjabat tangan kusir Ali, minta terima kasih atas pertolongan dan setianya. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Siti Nurbaya ini ada Zainul Arifin. Zainul Arifin ini memiliki sifat jahil, dibuktikan pada penggalan supaya jangan sampai kekurangan kue-kue, bukan dipanggil hantu kue pun tak mengapa, kata Arifin sambil tertawa-tawa mengganggu sahabatnya ini. Yang kedua, suka mencemooh orang, terutama kepada Bahtiar. Dibuktikan pada kalimat, akan tetapi Bahtiar tiada mengindahkan cemooh Arifin ini, istimewa pula karena takutnya belum hilang. Selanjutnya ada tokoh Bahtiar. Bahtiar ini memiliki sifat yang rakus. Dibuktikan pada penggalan, sedikitkah atau banyakkah kau makan kue-kue itu? Tanya Arifin. Sepuas-puas hatiku sampai tak termakan lagi, jawab Bahtiar. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh Bahtiar ini ceroboh. Dibuktikan pada kalimat, hanya Bahtiarlah yang tiada berkata-kata, seakan-akan malu atau menyesal rupanya akan perbuatannya yang ceroboh itu. Selanjutnya ada Siti Maryam. Siti Maryam ini memiliki sifat yang penuh kasih sayang dan selalu memberikan nasihat. Dibuktikan pada penggalan, tahu-tahu membawakan diri, mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah, janganlah disamakan saja dengan di sini, janganlah disangka masih anak orang berpangkat juga di sana. Sebab engkau akan berdiri sendiri lagi, jauh daripada kami sekalian. Bila ada apa-apa, lekaslah tulis surat kepada ayahmu. Baik, untuk tokoh selanjutnya yaitu ada Siti Alimah. Untuk penokohannya, perhatian, ada dalam penggalan, tutuplah jendela ini, Nur, supaya engkau kelak jangan mendapat penyakit. Rasailah angin yang masuk ini. Lalu Alimah memegang tangan Nurbaya perlahan-lahan, serasa mengangkatnya dan memimpinnya ke tempat tidurnya. Lalu untuk penokohan Siti Alimah yang kedua ada baik hati dengan penggalan, setelah sejurus berkata pula Nurbaya, Lim, kebaikanmu ini tiada dapat kubalas, melainkan kupohonkan siang dan malam kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Moga-moga dilimpahkan rahmat dan rahim berlipat ganda kepadamu, supaya bolehlah engkau mendapat selamat dan kesenangan di dunia dan akhirat. Lalu ada Tuan Scout, memiliki penokohan yaitu patuh pada perintah dengan penggalang, aku percaya akan perkataanmu, kata Scout, tetapi aku tiada dapat berbuat apa-apa lain daripada menurut perintah yang aku terima ini. Lalu ada Ahmad Maulana, memiliki penokohan taat beragama dengan penggalan, tiada berapa lama kemudian selesailah mereka daripada berbuat bakti kepada Tuhannya itu. Tetapi Ahmad Maulana tiada lekas-lekas berdiri dari tidur sembahyangnya, melainkan terus membaca doa sampai kepada waktu Isya, lalu sembahyang pula. Lalu ada Fatimah dengan penokohan amanah yang ada dalam penggalan, masakan hamba gila membukakan rahasia ini, jawab Fatimah. Lalu yang terakhir ada Opsir Barat atau Letnan Jan van Sta, memiliki penokohan riang, lucu, dan selalu gembira. Dengan penggalan, Opsir Barat itu cahaya mukanya riang dan lucu, kelakuannya pun bersetujuan benar dengan air mukanya, karena selalu bersukacita dan berolok-olok, seolah-olah tidak dikenalnya kedukaan hati dan kesusahan dunia, melainkan kesukaan dan keriangan yang dimilikinya. Itulah tokoh dan penokohan yang berada dalam novel Siti Nurbaya. Terima kasih, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada latar dibagi dalam beberapa bagian, ada latar tempat, waktu, suasana, dan latar sosial. Untuk latar tempat
itu ada di Kota Padang dengan penggalan. Memang pemandangan di atas Gunung Padang ini sangat elok karena dari sana nyata kelihatan pertemuan antara daratan dengan lautan sebagai garis putih yang terbentang dari kaki Gunung Padang ke arah utara melalui jalan yang berbelok-belok yang terkadang jauh menganjur ke laut, sehingga terjadilah pada beberapa tempat di kanan kiri tanjung-tanjung ini teluk yang permai. Lalu selanjutnya ada latar waktu dengan beberapa penggalan yang saya ambil. Itu ada yang pertama, kira-kira pukul 1 siang kelihatan 2 orang anak muda bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang di muka sekolah Belanda Pasar Ambacang di Padang. Lalu latar waktu yang kedua itu pada keesokan harinya pukul 5 pagi, Samsul Bahri terperanjat bangun dari tidurnya karena mendengar bunyi lonceng jam yang ada di rumahnya 5 kali memukul. Lalu latar waktu yang ketiga itu ada penggalan, kira-kira pukul 6:04 kelihatanlah Samsul Bahri dengan Nurbaya dalam bendi yang kemudian Sais Ali keluar pekarangannya dan menuju ke muara. Lalu ada latar suasana dengan penggalan. Misalkan oleh pembaca yang belum ke sana, tempat ini suatu taman bunga-bunga yang permai tetapi sunyi dan senyap. Lalu ada latar sosial. Latar sosial dalam novel Siti Nurbaya ini menggunakan unsur-unsur adat istiadat Melayu dalam isi cerita novel yang begitu kental dan sangat membudayakan tradisi yang berada di Padang. Terima kasih. Kisah ini dimulai dengan menceritakan ada 2 orang anak yang tinggal di Kota Padang. Yang pertama ada anak laki-laki yang bernama Samsul Bahri, anak dari Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang, seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi. Anak yang kedua yaitu perempuan bernama Siti Nurbaya, anak dari Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang. Dari kecil, kedua anak ini belum pernah bercerai. Boleh dikatakan makan sepiring, tidur sebantal. Perceraian mereka berdua dimulai ketika Samsul Bahri akan pergi ke Jakarta untuk belajar menjadi seorang dokter. Sebelum perginya Sam ke Jakarta, Arifin, Bahtiar, Siti Nurbaya, dan Sam bersenang-senang ria terlebih dahulu. Lalu pulanglah mereka dan Siti Nurbaya pulang diantarkan oleh Sam. Kebetulan waktu pada saat itu sudah larut malam. Tak berlangsung lama, tibalah Sam dan Nur ke dalam pekarangan rumah Nurbaya. Lalu mereka bercakap-cakap hangat di sana. Dalam perbincangan itu, Sam mengungkapkan perasaan cintanya kepada Siti Nurbaya. Sam mengatakan perlahan-lahan sembari mendekat kepada Nur. Nur, sudikah kau kelak menjadi istriku? Waktu tidak berasa, mereka berbincang dan saling berpantun satu sama lain hingga pukul 1 malam. Konflik pertama yaitu Datuk Meringgi yang tidak suka kepada Sulaiman atau kepada ayah dari Siti Nurbaya ini, dikarenakan Datuk Meringgi ini menganggap bahwa ayah Siti Nurbaya ini itu adalah saingan bisnisnya dalam berdagang. Karena dilihat bahwa ayah Siti Nurbaya ini memiliki kios-kios yang banyak dan juga ada kapal-kapal dan perahu dan juga ada pohon kelapa yang menghasilkan. Selanjutnya, Datuk Meringgi menyuruh 5 pasukannya untuk menenggelamkan kapal-kapal dan juga untuk membakar kios-kios dari Sulaiman dan juga memberi racun kepada tanaman-tanaman yang ditanam oleh Sulaiman agar tidak tumbuh. Jadi atas peristiwa tersebut Sulaiman ini mengalami kebangkrutan yang berkisar pada zaman itu Rp50.000. Akhirnya Sulaiman jatuh miskin, lalu Sulaiman meminta uang ataupun meminjam uang kepada Datuk Meringgi, dan Datuk Meringgi juga menawarkan diri untuk meminjamkan uang kepada Sulaiman sebesar 10.000. Sulaiman ini berniat untuk mengembangkan kembali bisnisnya karena mengingat masih ada pohon yang dia harapkan. Nah, setelah meminjam, Datuk Meringgi ini ingin bahwa jika memang Sulaiman ini tidak bisa
menepati janjinya untuk mengembalikan uangnya, maka jaminannya yaitu Sulaiman harus dipenjarakan atau Siti Nurbaya ini harus menikah dengan Datuk Meringgi. Setelah 3 bulan lamanya, ternyata Sulaiman ini tidak bisa untuk melunasi hutangnya. Lalu Sulaiman ini dihadapkan kepada 2 pilihan, antara dirinya yang akan dipenjara ataupun anaknya yaitu Siti Nurbaya lah yang akan menjadi istri dari Datuk Meringgi. Alhasil, karena Siti Nurbaya ini tidak rela ayahnya masuk penjara, akhirnya ia nekat untuk memberanikan diri dan mengabdikan dirinya untuk ayahnya untuk yakin menikah dengan Datuk Meringgi. Akhirnya, selama beberapa lama nikahlah Siti Nurbaya dengan Datuk Meringgi. Setelah menikah, Siti Nurbaya terlihat sangat tersiksa karena ia hanya menjadi budak nafsu dari Datuk Meringgi saja. Setelah itu, setelah beberapa lama, ayah Siti Nurbaya atau Sulaiman ini meninggal dunia. Singkat cerita, Siti Nurbaya pun pergi ke Jakarta. Dan ongkos Siti Nurbaya pergi ke Jakarta bersama Pak Ali itu dengan menjual semua perhiasan yang dipunya oleh Siti Nurbaya. Di tengah keadaan malam pada saat itu, Pak Ali sedang makan dan Siti Nurbaya pergi keluar. Namun, Siti Nurbaya dicelakakan oleh salah seorang suruhan dari Datuk Meringgi dengan cara ia ingin dilemparkan ke laut. Singkat cerita pun, keesokan harinya mereka berdua sudah sampai di Jakarta dan Sam pun menemui Siti Nurbaya yang tengah berbaring di kasur rumah sakit. Tak lama dari obrolan itu, rupanya Siti Nurbaya disuruh lagi pergi ke Padang karena ada berita bahwa Siti Nurbaya pergi ke Jakarta bersama Pak Ali itu dengan mengambil barang dan juga uang-uang Datuk Meringgi. Setelah sampainya Siti Nurbaya ke Padang, lalu dia membereskan masalah itu. Tetapi pada saat malam hari, kala itu Alimah dan juga Siti Nurbaya sedang bercakap-cakap di depan rumahnya, ada datang seorang pedagang kue. Di sana Siti Nurbaya membeli 4 kue lemang bergula. Kue sudah dibeli dan mereka duduk kembali. Lalu Siti Nurbaya awal-awalnya memakan 1 kue dan terasa rasanya itu agak pahit. Kemudian Siti Nurbaya pun memakan lagi kue dan rasanya sama seperti yang tadi, pahit. Setelah memakan kue itu, Siti Nurbaya merasa pening dan pergi ke kamar lalu tertidur. Tak lama dari itu, Alimah pun pergi untuk menghampiri Siti Nurbaya yang tengah tertidur. Namun apa boleh dikata, Alimah melihat Siti Nurbaya dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Menjeritlah ia dan kemudian berita itu pun sampai kepada Siti Maryam yang tengah menderita sakit keras. Karena terkejut ia pun meninggal. Lalu berita itu pun sampai juga kepada Sam. Dia amat terpuruk akan berita bahwa kedua perempuan yang amat ia cintai itu meninggal dunia. Dari sanalah Sam mulai putus asa dan mencoba berbagai cara untuk bunuh diri. Ketika Sam selesai pergi ke kantor pos untuk mengirim surat kepada ayahnya, lalu dia pergi ke suatu tempat untuk coba bunuh diri lagi dengan cara menembakkan pistol ke arah kepalanya. 10 tahun kemudian, rupanya Sam masih hidup dan dia bergabung dengan tentara Belanda, kemudian bergantilah nama ia menjadi Letnan Mas. Para tentara serta Letnan Mas pergi ke Padang untuk mengurusi hal tentang blasting. Kira-kira pada pukul 9 malam sampailah mereka ke tebing dan peperangan dimulai ketika suara bedil kedua itu berbunyi. Tatkala sedang mengejar perusuh, Letnan Mas melihat ada Datuk Meringgi. Dia terlihat akan melarikan diri, lalu Letnan Mas pun cepat-cepat menghampiri Datuk Meringgi. Di sanalah terjadi percakapan yang berujung saling serang satu sama lain, hingga Datuk Meringgi meninggal ditembak oleh Sam di bagian dada dan Sam terluka karena terkena pedang dari Datuk Meringgi. Datuk Meringgi meninggal di tempat dan sedangkan Sam dilarikan ke rumah sakit. Sam meminta kepada dokter untuk memanggil Sultan Mahmud selaku ayahnya. Tak lama Sultan Mahmud datang dan ia berbincang dengan Letnan Mas. Singkat cerita, Letnan Mas meninggal di rumah sakit. Lalu Sultan Mahmud bertanya kepada dokter apakah dia mengenal Letnan Mas. Dokter pun menjawab bahwa Letnan Mas itu adalah orang yang baru saja meninggal.
Tatkala Sultan Mahmud mendengar hal itu, ia pergi dan memeluk serta mencium mayat anaknya. Lalu Sam dikuburkan di tengah ibunya dan Siti Nurbaya karena sebelumnya ia berpesan untuk dikuburkan di tengah dua perempuan tadi. Sultan Mahmud pun meninggal karena rindu akan sang anak dan istrinya, serta menyesal akan perbuatannya itu. Lalu berjajarlah 3 makam di Gunung Padang, yaitu makam Baginda Sulaiman, Siti Nurbaya, Syamsul Bahri, Siti Maryam, dan Sultan Mahmud. Lalu ada evaluasi. Dalam novel Siti Nurbaya ini menggambarkan secara rinci telah memberikan sebuah pengalaman yang sangat penting terhadap kehidupan sosial. Karena kisah tersebut menggambarkan nilai-nilai baik, sosial, budaya, agama, dan pendidikan sebagaimana telah diketahui tentang sikap-sikap yang telah dilakukan oleh para tokoh semua. Ada sikap-sikap yang perlu kita contoh adalah Datuk Maringgi yang selalu meresahkan orang lain dan sifatnya yang kikir. Nilai dalam novel Siti Nurbaya ini yaitu pengarang mengajak kita untuk memetik beberapa nilai moral dari romannya yang terkenal ini, antara lain, bila asmara melanda jiwa seseorang maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Demikianlah cinta yang murni tak akan padam sampai mati seperti yang dimiliki oleh Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya. Lalu, demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri. Lalu, lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya, bagaimanapun juga praktek lintah darat merupakan sumber malapetaka bagi kehidupan keluarga. Menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana, tetapi memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka, sehingga mungkin berakibat penyesalan yang tak terhingga. Lalu yang terakhir, kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. Akhir dari segala kehidupan adalah mati. Tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Sekian, terima kasih. Baik rekan-rekan semua, izinkan saya untuk memaparkan kesan dan pesan saya selaku pembaca dari novel Siti Nurbaya ini untuk memaparkan kesan dan pesan. Yang pertama, kesan yang saya dapat itu adalah bahasanya. Bahasa yang digunakan pada novel Siti Nurbaya ini adalah bahasa Indonesia pada zaman dahulu, yang tentunya bahasa ini juga melekat dengan bahasa Melayu. Dan saya selaku generasi milenial, pada saat membaca novel Siti Nurbaya ini sangat sulit untuk ditelaah. Jadi saya selaku pembaca itu harus mengulang lagi terus-menerus kalimat yang tengah saya baca agar saya dapat mengerti apa arti yang telah disampaikan. Selanjutnya juga masih sangat melekat adat Minangkabau ataupun adat Padang di masyarakat pada zaman dahulu yang harus dilestarikan sampai sekarang. Selanjutnya juga novel ini sangat menguras empati atau emosi penonton seperti pembaca maksud saya, seperti saya sendiri. Tetapi yang paling banyak itu adalah emosi marah dan juga sedih. Bahagianya itu hanya beberapa penggalan saja. Dan juga banyak sekali konflik yang tidak terduga. Selanjutnya juga di sini mendapatkan pesan, yaitu sebagai anak hendaknya kita mengorbankan apa saja untuk orang tua kita, walaupun dengan mengorbankan diri kita sendiri. Dan juga jangan pernah untuk mengejar cinta yang fana ketika kita sudah tahu bahwa cinta itu tidak dapat digapai. Terima kasih, itu adalah pesan-pesan dari saya. Kesan dan pesan saya setelah membaca novel Siti Nurbaya yaitu kesannya mengutamakan pikiran yang sehat. Novel ini mengajarkan pentingnya menggunakan pikiran yang sehat dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal pernikahan. Kita tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh perasaan sehingga kehilangan kepribadian kita. Sedangkan pesannya yaitu saling mencintai itu tidak harus bersanding di pelaminan, bisa juga bersanding di tanah pemakaman. Baik, setelah saya membaca novel Siti Nurbaya ini, di sini saya memiliki kesan dan pesan. Di dalam novel ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat membuat kita merasa sakit sekali menjadi Siti Nurbaya karena ditimpa banyak sekali musibah. Lalu saat Sam ingin mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara, itu amat sangat tidak untuk dilakukan. Namun saya menikmati novel ini meskipun banyak dan membosankan, tapi ini amat seru dan menyenangkan.
Jika ada sesuatu masalah, selesaikanlah dengan baik. Jangan mengambil keputusan seperti Samsul Bahri. Dan jangan seperti Datuk Maringgi yang kikir akan harta. Dalam hal bahasa mungkin ada yang kurang difahami karena ini menggunakan bahasa Indonesia yang dahulu, yaitu Melayu. Terima kasih. Baik, kesan selama saya membaca novel Siti Nurbaya ini adalah prihatin dengan akhir ceritanya, yang seharusnya Samsul Bahri dan Siti Nurbaya bisa bahagia. Akan tetapi mereka harus mengalami hal yang menyakitkan dan saling meninggalkan. Banyak juga penokohan dari beberapa tokoh yang relevan dengan zaman sekarang. Dan novel ini bisa menjadi contoh bahwa perilaku yang dilakukan bisa menjadi bumerang bagi kehidupan. Pesan saya setelah membaca novel Siti Nurbaya ini, jika ingin hidup, jadilah seorang figuran seperti Arifin dan Bahtiar. Terima kasih. Kesan saya setelah membaca cerita Siti Nurbaya itu sedikit sakit hati karena akhir dari hubungan antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri berakhir dengan kematian. Pesan saya yaitu janganlah berbuat jahat kepada orang lain karena sesungguhnya itu perbuatan yang tidak baik dan pastinya akan mendapatkan balasan akibat dari perbuatannya itu. Dan uang itu memang penting untuk tetap hidup, tetapi untuk hidup uang tidak memberikan nilai sebab uang itu tidak dibawa mati. Dan kita sebagai anak sudah seharusnya berbakti kepada orang tua sebab mereka sudah berkorban demi memenuhi kebutuhan kita. Dan akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Teruslah bersemangat dalam menjalani hidup meskipun cobaan datang silih berganti. Terima kasih. Baik rekan-rekan semua, itulah hasil analisis kami atas paparan dari novel Siti Nurbaya. Mohon maaf apabila ada perkataan kami ataupun perilaku kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.